Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Mak-mak dari channel Satrmo Channel yang akan berbagi motivasi tentang apapun, tentang kehidupan, tentang pekerjaan, motivasi tentang semua yang membuat kita menjadi lebih semangat. Tahu nggak Mak-mak, saya itu sudah ngonten selama 8 bulan dan di bulan ke-9 saya benar-benar hampir putus asa. Kenapa? Karena pada waktu itu channel saya terkena pembatasan. Saya mengupload video 1, 2, 3, ternyata viewsnya 0. Bahkan berhari-hari tidak pernah naik. Saya pencet sendiri jadi viewsnya 1. Itu berlangsung selama 3 hari. Saya sudah bingung. Pertama kali saya tuh nggak tahu ya, karena pengalaman saya pemula. Saya nggak tahu kenapa ini. Kenapa views saya nggak naik. Padahal sebelum itu ya, 1 hari sebelum itu views saya ya walaupun belum banyak, tapi saya bisa 1000 lah maksimal. Itu 1000. Tapi ini kok 1 aja nggak ada yang nonton gitu. Ini apa yang terjadi? Saya sempat deg-degan, jangan-jangan channel saya terkena banned kayak gitu. Tapi saya mulai belajar dari mana-mana ya, dari YouTube yang lain, dari channel yang lain tentang yang berhubungan dengan apa yang sedang saya alami. Saya mencari gimana solusinya. Akhirnya ya ada channel-channel yang berbagi tentang pembatasan, tentang shadow ban. Nah, itu saya pelajari semua. Saya koreksi channel saya, akun saya dan sebagainya. Ternyata akun saya tidak bermasalah. Channel saya juga tidak ada masalah. Memang pada waktu itu ada bersamaan YouTube itu sedang membatasi beberapa channel besar yang banyak menggunakan AI yang seluruhnya AI itu dibatasi. Lah ternyata yang mengklik video saya, mengklik konten saya, lah itu orang yang punya channel yang kena batasan, akhirnya kena imbas lah ya. Channel saya yang masih kecil, yang belum waktu itu 300 subscriber aja belum ada, terkena imbasnya daripada pembatasan channel-channel yang besar itu. Akhirnya ada tip-tip ya dari tutorial channel yang lain itu, saya istilahnya di situ puasa ngupload ya, puasa upload. Ya saya jalani, saya 1 minggu ya, dari hari pertama saya nggak dapat views sampai 1 minggu saya nggak pernah upload apapun. Di situ seperti benar-benar saya kadang nggak berani tuh ngelihat channel saya sendiri tuh nggak berani. Kenapa? Saking aduh kemana ya, saya itu baru aja bikin channel, masih kecil, masih pemula, kok sudah begini, akhirnya kayak putus asa gitu saya. Tapi setelah belajar dari channel-channel yang lain yang ada motivasi, ada solusi, yaitu saya mulai membenahi diri channel saya koreksi sendiri. Akhirnya setelah 7 hari saya coba upload 1 video. 1 video saya upload sehari 1. Nah, itu videonya ya tentang motivasi juga. Dan saya kaget, ternyata channelnya langsung ada 50 ya, belum 1 jam sudah ada 50 views. Itu tandanya channel saya sehat, karena 1 jam 50 itu menunjukkan kenaikan yang bagus gitu.
tidak seperti dulu. Jangankan 1 jam, 1 hari pun nggak ada peningkatan. Nah ini 1 jam saya 50 begitu. Jadi alhamdulillah channel saya berkembang, yang tadinya 50 sampai jadi 500 gitu viewsnya tiap hari saya upload konsisten 1 hari 1 kali dulu, karena pada waktu itu memang mungkin saya ngeraba-ngeraba atau saya belajar dari channel lain bahwa waktu itu saya ingat bahwa saya saking semangatnya sebagai konten pemula ya, saya sebagai konten pemula itu saya pengen upload itu sehari itu 3 kali, nggak ada jarak ya, pada 1 jam, malah 1 jam itu saya ngupload itu ada 3 buah video. Nah, karena di situ salah satunya adalah tidak boleh ya kalau dalam 1 jam itu ngupload 2 atau 3 video. Nah, itu akhirnya oh iya saya mungkin terkena pembatasannya di sini. Ini salah menyalahi peraturan dari YouTube gitu. Akhirnya ya saya belajar dari kesalahan itu. Saya mulai memperbaiki. Saya nguploadnya 1 hari sekali sejak saat itu gitu. Minimal itu upload 1 video ke video lain itu jaraknya 2 jam. Nah itu saya patuhi peraturan dari YouTube itu, saya patuhi. Dan lama-lama ya walaupun tidak banyak viewsnya, baru sehari 2 hari gitu saya upload konsisten, viewsnya ya sampai 1000, 1000 itu sudah alhamdulillah banget buat saya ya. Saya tuh udah senang sekali, alhamdulillah channel saya sudah sehat kembali gitu. Dan ini adalah peringatan buat saya bahwa hati-hati lagi, karena saya kepengen channel saya berkembang, saya kepengen channel saya mulai sedikit demi sedikit ada kenaikan subscribe, ada kenaikan views, itu makanya saya catat semua ya, saya jurnalkan semua apa yang misalnya skrip atau jadwal upload itu saya tulis semuanya di buku. Karena memang ya saya sebagai emak-emak tidak bisa sembarangan, karena memori di otak saya juga sudah lemot kali ya. Karena memang faktor usia yang nggak bisa dibohongi, makanya segala sesuatu sekarang saya harus pakai tulisan, harus semuanya tercatat. Dari ide kontennya, dari jadwal uploadnya, dari ngeditnya, semua saya catat. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi emak-emak yang pengen ngonten, walaupun ya ibu rumah tangga, tapi kalau kita bisa memanfaatkan waktu luang itu bisa loh Mak. Suatu hari nanti kita bisa bebas finansial kalau kita itu bebas finansial, bisa masak, berbagi masak, diupload. Syukur-syukur nanti bisa dijual gitu ya lewat media sosial. Berbagi motivasi buat mak-mak yang lagi kurang inilah ya, kurang mood, kurang bersemangat. Nah kita mak-mak juga bisa berbagi motivasi untuk sesama gitu, itu lebih bermanfaat. Dan tujuan kita mungkin di situ ya untuk emak-emak ya. Nah, kalau misalnya mau ngonten, kita berpikirnya, aduh syaratnya kok berat banget. Ya kita rasanya menjadi malas untuk terus maju gitu. Tapi jangan seperti itu ya, emang peraturan adalah sistem dari YouTube itu bertujuan membuat bahwa konten kreator itu benar-benar berkualitas gitu. Kedepannya YouTube itu memilih
konten-konten kreator meskipun masih pemula, tetapi kontennya bermanfaat, mempunyai visi yang membangun, nah itu lebih diprioritaskan, lebih diutamakan, lebih dipilih, itu lebih direkomendasikan oleh YouTube dari semata-matanya hanya hubungan data gitu ya. Kita bisa menggunakan AI untuk membantu proses editing, membantu proses agar konten kita lebih fresh dan sebagainya. Itu hanya sekedar gunakanlah untuk membantu, jangan semua AI gitu. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena YouTube sekarang itu yang dicari itu konten yang lebih original, konten yang lebih visinya berbagi manfaat untuk yang lainnya itu secara emosional gitu. Selanjutnya saya itu sebagai konten pemula, saya mohon dukungan ya, bisa di-subscribe, bisa kalau bermanfaat konten saya bisa di-share ke sesama gitu. Di-like, bila suka tuh di-like gitu. Saya visinya adalah konten-konten motivasi apapun itu. Saya syuting video apa saja dan tetapi isinya adalah motivasi, baik itu audio, baik itu secara tertulis, itu adalah motivasi. Niche-nya adalah niche motivasi. Ya saya sih belajar juga dari pertama saya membuat video itu masih random ya. Jadi niche-nya masih tentang kucing, tentang berkebun. Jadi isinya itu masih video-video yang belum jelas. Ini berkebun ini untuk apa? Ini kucing itu tujuannya kemana? Jadi masih bingung. Tapi dengan tidak berhenti belajar, tidak puas di situ, kita akan semakin tambah ilmu, belajar dari siapa saja. Kita punya komunitas, belajar komunitas apa saja, kita ambil yang positif, kita buang yang negatif. Tidak bisa diambil manfaatnya, kita buang gitu. Oke, kiranya saya ngomong terlalu panjang lebar, juga agak belepotan karena ini adalah konten long panjang, video panjang saya setelah terkena pembatasan itu. Saya baru sekali ini pertama kali saya video long. Nah, apabila terjadi belepotan kata di mana-mana ya mohon dimaklumi saja. Mudah-mudahan, saya mohon doanya dari semuanya, nanti saya bisa berkembang lebih baik lagi dan saya bisa monet. Bener, saya tuh ngarep monet, tapi ya berjalan saja seperti sewajarnya. Saya tetap mudah-mudahan bisa tetap konsisten, bisa tetap punya ide kreatif, lebih maju ke sananya, saya bisa lebih berkembang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.